Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Goklas selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategik. Pada tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategik, nama Abianto dengan NIM 2402011020645 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Goklas Siahaan, Magister Manajemen, kelas MC 705, Prodi PJJ Manajemen. Di mana pada soal UAS, kami diminta untuk menjelaskan terkait 5 artikel yang bersumber dari 5 tahun terakhir terkait dengan analisisnya. Artikel yang pertama dengan judul Digital Transformation and Strategic Performance, artikel terbit tahun 2022, dengan abstraknya yaitu penelitian ini menganalisis bagaimana transformasi digital berperan sebagai strategi utama dalam meningkatkan kinerja dan keunggulan kompetitif perusahaan. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara kapabilitas digital, inovasi model bisnis, dan performa organisasi. Hasil menunjukkan bahwa transformasi digital berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional dan keunggulan bersaing berkelanjutan. Latar belakang masalahnya yaitu perubahan teknologi dan disrupsi digital menuntut adaptasi strategi. Tujuan penelitiannya yaitu menguji pengaruh transformasi digital terhadap kinerja dengan metode yang digunakan yaitu survei kuantitatif berbasis menggunakan analisis SEM, dan hasilnya yaitu kapabilitas digital meningkatkan daya saing. Dengan implikasi artikel yaitu organisasi perlu mengintegrasikan strategi digital dalam perencanaan jangka panjang. Kemudian artikel kedua yaitu dengan judul Dynamic Capabilities and Firm Performance, terbit tahun 2021. Abstrak dari artikel ini yaitu mengkaji peran dynamic capabilities dalam meningkatkan kinerja perusahaan di lingkungan yang dinamis. Dengan menggunakan data empiris perusahaan manufaktur, penelitian ini membuktikan bahwa kemampuan sensing, seizing, dan transforming mempengaruhi penciptaan nilai dan keunggulan kompetitif. Latar belakang masalahnya yaitu lingkungan bisnis yang tidak stabil memerlukan kapabilitas adaptif. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisis pengaruh dynamic capabilities. Sedangkan untuk metode yang digunakan yaitu regresi linear. Dengan hasil dynamic capabilities bertambah positif signifikan. Dan implikasi dari artikel tersebut yaitu pembelajaran organisasi dan inovasi berkelanjutan menjadi kunci strategi. Kemudian, artikel ketiga yaitu dengan judul Strategic Leadership, terbit tahun 2024. Abstrak dari artikel ini yaitu penelitian ini mengevaluasi pengaruh kepemimpinan strategik terhadap sinergi terhadap kinerja organisasi melalui pendekatan survei terhadap manajer tingkat atas. Hasil menunjukkan bahwa visi strategis, pengambilan keputusan adaptif, dan kemampuan komunikasi pemimpin berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Latar belakang masalahnya yaitu kepemimpinan menentukan arah implementasi strategi. Tujuan penelitiannya yaitu menguji pengaruh strategic leadership. Metode yang digunakan yaitu survei dan analisis statistik dengan hasil berpengaruh positif terhadap kinerja. Implikasinya yaitu top management perlu kapabilitas visioner dan adaptif. Kemudian artikel yang keempat yaitu dengan judul Competitive Strategy UMKM, terbit tahun 2020, dengan abstrak yaitu menganalisis penerapan strategi bersaing pada UMKM dengan fokus pada diferensiasi dan biaya rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi diferensiasi memberikan dampak lebih besar terhadap loyalitas pelanggan dibandingkan strategi biaya rendah. Latar belakang masalahnya yaitu persaingan UMKM semakin ketat
dengan tujuan penelitian yaitu menguji efektivitas strategi Porter. Kemudian metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan hasil diferensiasi lebih efektif. Dan implikasi dari artikel yaitu UMKM perlu fokus pada keunikan produk dan positioning. Dan artikel yang kelima, sekaligus artikel yang terakhir, yaitu dengan judul Strategic Management in Education, tahun terbit 2023. Abstrak dari artikel ini yaitu, penelitian ini membahas implementasi manajemen strategik pada institusi pendidikan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Studi kasus menunjukkan bahwa perencanaan strategis yang terstruktur dan analisis lingkungan yang komprehensif berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Latar belakang masalahnya yaitu institusi pendidikan menghadapi tuntutan perubahan dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis implementasi strategi, metode yang digunakan yaitu studi kasus kualitatif dengan hasil strategi meningkatkan efektivitas. Implikasi dari artikel ini yaitu strategic alignment penting dalam tata kelola pendidikan. Demikian presentasi yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.